turun di keterampilan. Keterampilan itu adalah terjemahan pengetahuan, terampil dalam bidang praksis spesialisasi, terampil dalam isi kitab suci, terampil transfer ajaran magisterium, terampil aktualisasi dan terapkan tradisi suci Katolik, terampil berpastoral, terampil berliturgi. Dan di sini saya mau kasih catatan, hobi jangan dijadikan perhatian utama. Misalnya hobi tembak burung, aduh, kerja hari-hari ini tembak burung, ya bagus tembak burung itu. Kadang-kadang misalnya weekend pergi tembak burung, apa tidak bagus ya, itu kan hobi ya, juga supaya ada relax lah. Tapi kalau Senin tembak burung, Selasa tembak burung, Rabu, Kamis, Jumat, umat datang, pesor kemana? Pesor tembak burung. Ada juga punya hobi menjahit. Tiap umat datang, pesor di mana? Mesin jahit. Senin sampai Sabtu, pastor di mesin jahit. Atau dia punya bakat perbaiki mesin motor. Dia buat bengkel kecil, ya. Jadi umat datang, umat berdiri dan dia dia tes dia punya mesin motor ini, ya. Dia buka, sebenarnya bagus. Kita harus uji, ya. Ada teman yang punya hobi-hobi hebat ini bagus, tapi jangan konsentrasi di sana sampai lupa kok tugas pokok. Kita punya tugas pokok itu ada, yang ini tuh semacam bumbu membuat kita tambah hidup dan semangat. Jadi sekali lagi, diakon berdua, hobi itu penunjang karya pokok, bukan pengganti karya pokok. Ya, harap kamu dua ingat ini, saya punya kalimat sore ini. Nanti 10 tahun depan saya mau SMS kamu dua. Kamu berdua fokus kepada hobi sampai sudah lupa. Keteram imam, sekarang kita mulai imam yang terampil. Ini pokok di terampil, tetapi terampil itu seorang imam, ya. Nanti nabi, kemudian raja. Nah, imam yang terampil berarti imam itu kan tugas kultis, maka dia unggul dalam teori kultus dan ibadat, ya. Dia terampil dalam memimpin ibadah, doa, pimpin misa yang menarik, bawakan khotbah yang kena, isi pengajaran yang berbobot, pimpin retret dan rekoleksi. Berarti kita non-stop belajar. Kemarin Ricky dia atur buku Tata Perayaan Ekaristi, dia bilang, jangan yang itu, saya punya ada. Kenapa? Saya punya itu, saya suka kasih tanda klik, lalu taruh kertas, dan saya tahu pembukaan di sini. Pak, ini baca Injil di sini, doa syukur agung di sini. Mengapa? Saya mendengar umat memberikan komentar. Misa sedang berjalan ini. Story mulai kembali lagi. Dia mulai cari-cari. Saya menghindari itu. Jangan sampai ada kesan ini Ustaz tidak siap. Apalagi tata perhatian yang baru ini. Bolak salah, sini salah. Karena terlalu banyak, begini lagi. Dia pegang bibir supaya basah, supaya gampang untuk buka. Umat dan pastor sebentar pegang komuni, baru sudah. Ini pas dekat anak domba ada lagi, ya. Astaga, mau bikin rusak keadaan sudah. Orang pasti sebentar mau komuni terus pindah ke sana karena tadi pastor ada. Hal kecil, sederhana. Tetapi kalau kita tidak perhatikan, ya. Kalau bisa juga ini, hadirkan ibadah yang inkulturatif. Yang saya tahu, di sini orang Kamoro itu tidak rajin masuk gereja. Tapi kalau ada misa inkulturatif, di mana ada tifa dan tarian,
mereka gereja penuh dengan mereka. Ini yang saya selalu katakan kepada liturgi paroki, tolong pikirkan ini, inkulturasi. Orang akan merasa bahwa budayanya dihargai dan dia akan berpartisipasi lebih banyak lagi, ya. Imam yang terampil, nabi yang terampil, ya, bisa mengkritisi masalah-masalah etis, moral dalam masyarakat, bisa tempatkan diri dalam wilayah moralnya, adil, jujur, benar. Tadi saya katakan, ya, bila mana orang politik dalam berpolitik, bila mana orang eksekutif dalam melaksanakan tugas eksekutifnya, bila mana orang yudikatif melaksanakan tugas peradilan, sejauh mereka melaksanakan dengan baik, kita memberikan penghargaan. Tetapi pada saat dalam melaksanakan tugas eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka melaksanakan ketidakadilan, ketidakjujuran, pastor tidak boleh diam. Karena mereka menabrak wilayah kita. Kita punya wilayah moral. Wilayah moral adalah kebenaran, keadilan, kejujuran. Kita harus bersuara. Dan kalau orang-orang eksekutif, legislatif, yudikatif berkata, pastor, jangan campur, lu sembahyang sana, itu orang bodoh. Kita punya wilayah, kau yang tabrak, kau yang masuk wilayah saya, masa saya diam? Saya harus bicara dong, saya harus bereaksi. Karena engkau melakukan ketidakadilan wilayah saya, wilayah moral. Ya, jadi harap jangan takut untuk bersuara, berbicara tentang ketidakadilan oleh para penguasa eksekutif, oleh orang-orang yudikatif, oleh orang-orang legislatif di DPR sana. Sejauh mereka menabrak wilayah kita, wilayah moral, kita harus bereaksi demi masyarakat, demi umat. Ini dia, bersuara di saat wilayah moral dilanggar oleh instansi lain. Suara Nabi itu disampaikan di tempat yang tepat, pada momen yang tepat. Ini terampil. Soal tepat itu berkaitan dengan terampil, ya. Ukuran tepat orang tidak tersinggung, ya. Dan itu memang relatif sih. Sekarang setelah imam, sekarang raja, pemimpin, leader, pemimpin dan manajer yang terampil. Kalau bisa terampil dalam leadership, waktu punya dewan paroki itu yang ramping dan bisa bekerja dengan baik, bisa memimpin umat, kemampuan show the way, ya, arahkan untuk bisa capai tujuan, terampil dalam manajemen, ya, manajemen paroki, itu kau sudah belajar di seminar tinggi, maka coba terapkan itu. Hadirlah sebagai seorang pemimpin, raja yang terampil dalam memanage paroki. Skill tata kelola paroki, oke. Administrasi paroki rapi. Tata kelola keuangan yang akuntabel, artinya bisa diakses siapa saja. Di sini mungkin kita berbeda. Ada beberapa pastor yang berkata, aduh, keuangan jangan umat tahu lah. Jangan umat tahu. Kenapa? Mereka bilang kalau umat tahu nanti dorong datang minta, atau kalau umat tahu ada uang, mereka tidak mau menyumbang lagi, atau dan begitu beberapa alasan. Menurut saya itu alasan yang kita bisa counter, ya, kita bisa counter. Uang ada bukan untuk dipinjam, uang ada bukan supaya menjadi penghalang supaya ada sumbangan baru. Tergantung bagaimana seorang leader, pemimpin itu secara terampil menyampaikan kepada umat soal tata kelola keuangan.